Oke, halo Sobat Tech, balik lagi di channel Alpha Game ya, yang channelnya itu seputar teknologi dan juga seputar perkembangan dunia teknologi di Indonesia khususnya teman-teman ya. Nah sekarang menarik banget nih teman-teman ya, kita ada pembahasan khusus saat ini tentang kripto dan juga AI agent ya, yang mana di Indonesia sendiri soal kripto dan soal AI itu masih banyak nih yang belum tahu. Nah sekarang kita ditemenin sama narasumber keren kita, Ko Robi dari Komunitek ya. Dia salah satu tokoh yang sangat terkenal juga di komunitas kripto khususnya di Indonesia teman-teman ya. Mungkin dari Korobi boleh diceritain sedikit tentang Korobi dan Komuniteknya itu gimana Korobi? Oke, boleh. Salam kenal ya semuanya. Nama saya Robi Jeo. Saya dari Komunitek. Ya, jadi basically saya start dunia ini tuh sekitar dari 2021. Tadinya saya ya punya bisnis konvensional, tapi karena dilanda COVID, jadi boleh dibilang bisnis konvensional tersebut gagal lah. Oke. Nah itu yang membuat saya mau nggak mau akhirnya terjunlah ke dunia kripto. Di 2021 saya start itu dari membangun project kripto. Jadi saya punya startup di dunia kripto. Yeah. Jadi kita punya yang namanya komunitas Launchpad. Itu adalah platform pre-IPO lah istilahnya. Kalau kita boleh bandingin dengan dunia saham gitu. Jadi kita punya platform pre-IPO dan sampai hari ini platform pre-IPO atau Launchpad tersebut masih jalan. Kita sudah membantu sekitar 260-an project kripto global. Oke, untuk raising funds. Biasanya project-project yang ke kita itu adalah project-project yang baru mau melakukan penggalangan dana. Sebelum mereka listing. Gitu, iya, istilahnya betul. Seperti itu ya. Ya, tapi itu bahasan lain lah ya. Iya, kripto bahasan lain. Hari ini kita lebih ingin bahas soal AI agent kan. Nah, jadi singkat cerita, begitu saya terjun di dunia kripto, saya menemukan bahwa wah ini dunia ternyata luas banget. Kripto itu bukan cuma sekedar trading. Banyak orang juga sangat antipati terhadap kripto karena mereka masih menganggap kripto itu scam judi ya. Banyak meme coin ya kan, banyak orang rungkat dan lain-lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara sedikit soal kripto, kalau kita benar-benar mendalami teknologi kripto dan blockchain itu tuh sangat luas. Nah saya tanya deh sama kamu deh, kamu tahu nggak bahwa Bitcoin itu sebenarnya sama seperti properti. Bitcoin itu bisa dijaminkan. Tahu nggak? Karena kalau saya setahunya sih Bitcoin itu hanya sebagai nilai investasinya yang hampir setara dengan emas gitu. Bisa naik dan lain sebagainya kan. Nah, tapi sebenarnya Bitcoin dan beberapa kripto gede yang lainnya itu punya nilai yang jauh lebih besar daripada nilai aslinya. Contoh seperti saya bilang tadi, Bitcoin itu bisa dijaminkan. Misal saya punya 1 Bitcoin lah katakan. Saya punya 1 Bitcoin yang harganya sekarang di angka sekitar 1,5 miliar misalnya ya. Saya cuma taunya angka dolarnya. Per hari ini 1 Bitcoin itu 75.000 USD ya kan? Misalnya 1,5 M. Terus tiba-tiba nih saya butuh uang nih untuk perputaran usaha lah atau apapun itu. Apa yang harus saya lakukan? Kalau bagi mereka yang nggak ngerti, maka mereka akan menjual aset Bitcoin mereka ini. Bener nggak? Untuk kebutuhan tadi. Tapi sebenarnya kalau kalian mengerti teknologi blockchain, mengerti kripto secara keseluruhan, sebenarnya Bitcoin yang kalian miliki ini bisa kalian jaminkan. Jadi saya nggak perlu menjual. Saya bisa menjaminkan Bitcoin saya ini dan saya bisa meminjam sampai dengan 70% dari nilai Bitcoin pada saat itu. Jadi apa bedanya dengan properti? Misal saya punya ruko di sini, ya kan? Kalau saya butuh uang, saya bisa menjaminkan ruko saya ke bank untuk saya ambil pinjaman. Baru saya gulung atau saya putar-putar lagi, bener nggak? Sama seperti Bitcoin, gitu. Bahkan ini tidak ada perlu cek mutasi rekening bank, nggak perlu kontak sama orang bank tertentu, nggak. Semuanya decentralized. Kamu bisa meminjam sampai dengan 70%. Misal tadi 1,5 M, kamu boleh pinjam 70% dari 1,5 M, yaitu sekitar 1 M. Tapi saya nggak butuh 1 M, saya cuma mau 50 juta, boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah, nggak ada pertanyaan, nggak ada apa-apa. Kamu bisa cukup connect wallet kamu cukup melakukan pinjaman itu. Dan kalau minggu depan kamu sudah ada duitnya nih yang 50 juta tadi, kamu bisa bayar. Beserta bunga yang cuman 1 minggu itu tadi. Bunganya berarti cukup flat ya? Yang kalau dirata-ratakan selama 1 tahun itu kira-kira 5% saja. Ya kalau seminggu ya dibagilah, gitu ya kan pro rata. Nah, hal-hal seperti inilah
yang menurut saya kalau orang tidak benar-benar terjun ke dunia kripto, dia nggak akan tahu. Banyak orang taunya kripto itu ya itu tadi scam, judi, nipu, ya kan? Antara jual dan beli doang. Benar, jual dan beli doang, ya kan? Sebenarnya teknologi blockchain dan teknologi kripto tuh luas banget. Nah, berawal dari perjalanan kita sebagai developer kripto dan punya startup kripto inilah. Akhirnya di tahun 2025 kita membangun suatu komunitas. Awalnya komunitas kita ini kita sebut komunitas kripto. Karena kita ingin memberikan pelajaran kepada masyarakat Indonesia tentang kripto secara keseluruhan. Gitu. Dari hasil survei kita, waktu kita tanya sama 10 orang nih mengenai kripto, semua orang udah pernah dengar kripto. Ya, pasti tahu lah ya. Pasti tahu, siapa yang nggak tahu kripto, Bitcoin, ya kan? Tapi 8 sampai 9 orang dari 10 orang ini belum benar-benar pernah punya wallet. Belum benar-benar pernah melakukan trading kripto di decentralized exchange, gitu. Belum pernah menjaminkan Bitcoin mereka. Jadi sebenarnya banyak hal yang mereka nggak tahu. Iya, betul nah, banget kok. Dari pengalaman kita itulah akhirnya kita bangun komunitas kripto dan kita banyak melakukan bootcamp. Dulu kita sering sekali melakukan bootcamp. Jadi bootcamp itu adalah 2 hari di hotel, kita ngajarin orang, dia boleh bawa laptop, kita ajarin full dari A sampai Z tentang kripto. Berarti langsung seluruh materi dikasih langsung ya? Dalam 2 hari. Pengalaman kita dalam 4 tahun kita pack dalam 2 hari dan kita ajarin. Keluar dari bootcamp tersebut, orang itu langsung bisa mengerti apa itu kripto sebenarnya. Secara keseluruhan ya? Secara keseluruhan. Hari ya? Betul, dan bukan cuman beli jual doang. Ya. Dan itu juga tadi cukup ada fun fact tuh teman-teman, kalau misalkan kripto itu bisa dijaminkan ya, seperti nilai properti tadi ya kok ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kok ya. Nah, kan sebelumnya Koko nih fokusnya di bidang kripto nih. Nah, sekarang kenapa Koko nih transisi ke AI agent? Betul. Itu lanjutan dari cerita tadi. Di 2025 kita bikin komunitas kripto, kita bikin ya semacam kelas berbayar, terutama bootcamp untuk ngajarin orang bukan seperti kelas-kelas berbayar yang lainnya, tapi kita lebih fokus ke fundamental. Bagaimana sih kamu trading, bagaimana menjadi liquidity provider, bagaimana kamu trading di DEX, bagaimana kamu menjaminkan kripto kamu, hal-hal seperti itu. Nah, kebetulan karena di 2026 ini market kripto lagi crash parah, lagi down, ya seperti biasa waktu market lagi down kan gak banyak orang bahas soal kripto, ya kan? Betul banget kok. Nah, beruntung karena kita memang di dunia kripto, kita aktif di sosial media Twitter. Dari situ kita di akhir Januari itu kita mulai tahu yang namanya AI agent. Nah, baru di awal Februari kita mulai fokus untuk pindah ke AI agent dan kita berubah namanya dari tadinya komunitas kripto menjadi Komunitek. Itulah asal muasal Komunitek. Dan sekarang ya inilah Komunitek, kita memfokuskan diri kita pada pembelajaran soal teknologi baik kripto maupun AI agent. Dan sekarang ini lagi rame-ramenya nih soal AI agent. Lagi banyak banget dibahas sama kreator-kreator juga sih, karena memang transisi juga, orang juga ada yang khawatir kok katanya AI itu takut menggantikan para pekerja di Indonesia, karena Indonesia sendiri katanya orang-orangnya belum siap untuk menerima AI kok. Gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya kok ya, kan sekarang AI itu udah banyak dikenal ya, kayak Gemini, ChatGPT. Nah, sekarang yang baru rising tuh ada OpenClaw kok. Nah, antara bedanya AI yang biasa, yang chatbot biasa sama OpenClaw itu apa sih kok? Siap. Nah, saya yakin orang Indonesia pasti sudah banyak tahu mengenai ChatGPT lah terutama. ChatGPT boleh dibilang AI yang menjadi pionir lah. Sama kayak kalau dulu dunia browser itu Google. Dulu kan dikit-dikit kita bilang apa? Ya kamu nggak tahu, googling dong, bener nggak? Google bahasanya. Tanya Mbah Google dong, bener nggak? Kalau sekarang udah nggak lagi loh, kita tanya ChatGPT. Saya yakin kamu juga sekarang udah nggak gitu googling. Kalaupun kita googling, yang kita baca tuh AI summary yang by Gemini itu. Kita nggak scroll ke bawah lagi, kita juga nggak lihat page 2, page 3 lagi, bener nggak? Ya kan? Dan banyak orang dia udah download ChatGPT, ada yang berbayar ChatGPT, ya kan? Nah, untuk menjawab pertanyaan kamu tadi, apa bedanya ChatGPT sama OpenClaw? ChatGPT itu level satunya, itu kayak satu arah, kita tanya dia jawab, kita tanya dia jawab. Bisa jadi besok kita tanya hal yang sama, dia sudah nggak ingat, gitu. Dia nggak punya memori. Dan ChatGPT atau AI ini dan Gemini, dia nggak bisa melakukan tugas-tugas tertentu. Dia cuma bisa tanya dan jawab. Kamu suruh coding nih, tolong buatkan saya website. Oke, dia bisa keluarin codingnya. Tapi kamu sendiri yang perlu mendeploy
hasil codingan ini ke GitHub dan ke hosting. Iya, betul supaya banget. websitenya bisa live. Iya, betul. Bener nggak? Betul. Kalau AI agent, secara sederhananya bagi saya adalah AI agent ini kayak semacam badan virtual. Oke? Dia tuh ada badan virtual yang kita bisa masukkan otak AI. Otak AI itu tadi Gemini, ChatGPT, Claude, sehingga dia menjadi satu kesatuan. Dia ada badan virtual, ada tangan dan kaki. Iya, betul. Yang kalau kita suruh apa-apa, dia bisa lakukan. Misal tadi saya mau bikin website. Jadi saya cuma suruh dia coding. Dia bukan cuma bisa coding, si OpenClaw ini bukan cuma bisa coding, tapi dia bisa mendeploy hasil codingan ini ke GitHub. Asal kita konekin dia sama GitHub dan dia bisa upload ini ke hosting. Oke, berarti udah langsung dikerjain semua ya. Kadang kalau kita pakai ChatGPT juga kita nanya sesuatu, hasilnya udah beda lagi tuh kadang bikin kesel sih kok. Betul, memori itu masalah memori. Iya, berarti kalau dari OpenClaw sendiri itu udah langsung ngedeploy semuanya dalam satu bisa dibilang satu pekerjaan tuh udah langsung semua ya, betul ya. Nah, kalau misalkan tantangan utamanya tuh dari Korobi tuh apa sih, kayak ketika lagi bangun AI agent dari OpenClaw itu gimana? Tantangan utamanya kok? Oke. Menurut saya tantangan yang banyak dihadapin oleh semua orang pertama adalah untuk mempunyai AI agent seperti OpenClaw ini, orang harus punya sedikit pengetahuan teknis. Karena kita harus mendeploy AI agent ini ke VPS. VPS kok ya? Yes. Setelah deploy di VPS, kita harus jalanin beberapa komen di command prompt atau terminal. Yang notabene-nya nggak semua orang tahu. Iya, betul banget. Kalau ChatGPT kan gampang. Saya cuma download, saya cuma nanya aja. Bener nggak? Kalau ini beda. Jadi tantangan pertama menurut saya itu tadi, kita harus punya sedikit pengetahuan teknis. Yang kedua adalah ini bagi saya AI agent ini kalau di film Iron Man itu kayak Jarvis. Jarvis betul banget. Bisa keren karena ada Tony Stark. Tony Stark yang memberikan informasi dan knowledge ke dia nih. Iya kan? Iya, betul banget. Kalau Tony Stark nggak memberikan knowledge yang lengkap ke dia, maka dia juga nggak akan pintar. Nah, tantangan kedua, selain harus punya pengetahuan teknis sedikit, maka kita juga harus memberikan knowledge yang maksimal kepada si AI agent kita ini. Gitu, harus ngajarin dia lah, harus train dia lah. Kita harus anggap dia sebagai kayak digital partner atau karyawan digital kita. Jadi kita harus train. Itu tantangannya. Jadi kita tuh emang harus punya informasi yang cukup jelas supaya nanti dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemauan kita ya, Pak. Betul sekali. Nah, di Indonesia sendiri kan waktu awal-awal AI booming tuh sayangnya masyarakat Indonesia tuh lebih fokus ke AI itu bisa generate gambar apa gitu. Padahal mereka nggak tahu kalau misalkan AI itu kan sepowerful itu kan kok ya. Nah, kalau menurut Koko sendiri nih, masyarakat Indonesia itu udah siap belum sih kok untuk menggunakan AI agent dan OpenClaw itu sendiri kok? Memang ini adalah sesuatu yang baru ya. Menurut saya ini adalah industri yang sangat besar. Iya, betul banget kok. Ya, yang kalau dibilang orang Indonesia, ya itu tadi memang mereka perlu sedikit pengetahuan teknis saja. Dan bagi orang yang nggak suka ngulik, menurut saya ya akan sedikit kesulitan. Ya itulah tadi. Kalau saya boleh cerita sedikit, ini sebenarnya alpha, ini hal yang belum pernah saya ceritakan di tempat lain manapun. Official ya, official di sini nih teman-teman. Ini pertama kali. Jadi di Komunitek kita lagi bangun suatu platform. Satu platform ini kita sebut namanya bikinbot.ai. Bikinbot.ai. Kita mau membantu orang-orang Indonesia yang tidak punya pengetahuan teknis sama sekali mengenai VPS, mengenai jalanin command prompt di terminal untuk punya AI agent OpenClaw. Jadi dia cukup klik aja, bayarnya pakai QRIS, sudah bisa punya AI agent dengan bikin bot tadi. AI Jadi lebih mudah lagi ya. Kita dikasih wadah nih ya buat masyarakat Indonesia. Back-end-nya tetap OpenClaw. Back-end-nya tetap OpenClaw, hanya saja kita mempermudah. VPS-nya kita yang sewain, back-end-nya OpenClaw, kita yang membantu orang-orang yang nggak ngerti teknis itu tadi untuk agar mereka bisa punya AI agent OpenClaw. Nah, sekarang masih dalam tahap development sekitar 90%. Harusnya dalam 2-3 minggu lagi itu selesai dan kita akan promosikan ini. Berarti sekarang masyarakat Indonesia itu yang mungkin secara teknis pengetahuan AI kurang, itu tinggal ke bikinbot.ai tadi ya. Jadi lebih mudah lagi. Punya OpenClaw. Jadi lebih aksesnya lebih mudah lagi ya dengan adanya bikinbot ini teman-teman ya. Dan itu bisa diakses lewat mana aja tuh? Handphone, laptop? Bisa. Nantinya jadi gini, kalau defaultnya OpenClaw ini semuanya chatnya tuh pakai Telegram. Pakai Telegram ya? Cukup punya Telegram aja. Cukup punya Telegram. Nah,
namanya. Terus kalau misalkan kita bicara penggunaan AI sama open cloud nih aku ya. Nah, itu tuh kalau misalkan di pekerjaan sendiri itu seberapa powerful sih open cloud itu sendiri untuk pekerjaan di masa sekarang ini kok? Wah, sangat ya. Saya merasa jadi gini, bot open cloud pertama saya itu saya hidupkan di 1 Februari 2026. Jadi udah sekitar 3 bulanan lah ya. Nah, dalam 3-4 bulan ini saya udah merasakan produktivitas saya itu naik sekitar 10 kali lipat lah. Saya kan kebetulan di dunia kripto, saya suka trading kripto ya kan. Dulu waktu saya mau suruh seorang programmer untuk bikin bot untuk trading, yaitu minimal untuk bikin satu bot itu butuh waktu 1-2 bulan. Wah, lama juga ya Pak ya? Pasti ya kan. Biayanya ya kalau dalam dolar itu sekitar 2.000 sampai 3.000 dolar, nggak kurang dari situ. Waktu saya punya open cloud AI agent saya ini, waktu saya memberikan ide atau knowledge tentang bot yang ingin dibangun, dia dalam waktu kurang dari 1 hari sudah menjadikan bot trading tersebut. Oh, berarti dia udah bisa nge-deploy sendiri semuanya ya? Deploy sendiri semuanya. Saya cuma kasih API-nya aja. Bayangin aja, 1-2 bulan, 1.000-2.000 dolar dibanding 1 hari. Oke. Dan itu ya boleh dibilang, saya bayar apa setiap bulan? Saya cuma bayar VPS untuk rumah si AI agent ini. Yang kedua saya cuma bayar otak AI-nya, LLM itu tadi. Mau ChatGPT boleh, Claude boleh, Gemini boleh. Itu aja subscription. Oke. Nah, kalau dari pertanyaan ini sebenarnya dari saya sih kok ya. Kalau misalkan penggunaannya sendiri kok, itu sama aja kita harus nge-prompting atau apa ada teknis lainnya gitu kok untuk ngoperasiin si open cloud ini sendiri? Oke. Awalnya semuanya by prompting, seperti biasa, kayak ngobrol biasa aja. Tapi kalau kayak bot saya karena sudah agak advance, saya bisa pakai suara. Oh, pakai suara. Ya, jadi misalnya saya lagi nyetir nih, tiba-tiba saya kepikiran apa? Oh iya ya, kayaknya bot trading saya ini harus gini ya kan? Saya nggak mau lupa, jadi saya tinggal buka Telegram saya tinggal pencet voice note aja, saya cuma bilang, ya, kebetulan nama bot saya Bitbot. Bitbot, coba kamu research atau analisa tentang teknik yang namanya Bollinger Band. Coba kamu gini. Saya cuma ngomong aja, nanti dia kerjakan. Oke. Jadi setelah selesai saya nyetir, sudah ada tuh reportnya. Nah, kalau ternyata ini hasilnya bagus, saya tinggal bilang, oke, coba kita bikin bot berdasarkan hasil analisa kamu tersebut untuk kita trading di kripto. Nanti dia tinggal kerjain tuh. Dan itu works kalau misalnya udah kita coba trading kan gitu kok. Iya. Oh, keren juga ya. Iya, keren juga. Itu tadi saya bilang bedanya AI dan AI agent adalah AI kamu tanya dia mungkin jawab. Iya, mungkin tapi jawab. dia nggak akan bisa mendeploykan itu. Kamu yang harus kerjain sendiri. Betul banget. Kamu harus punya sedikit pengetahuan teknis. Tapi kalau ini selama kamu kasih API, ada yang bisa dihubungkan dengan API, semuanya udah bisa. Berarti open cloud itu sendiri udah kayak manusia ya. Ketika kita nambah informasi dan dia itu pengetahuannya nambah lagi kok ya. Betul. Oke. Betul. Nah, kan Koko juga tadi perkenalan sempat kita bahas tentang nyinggung tentang Communitech ya, Communitech tadi. Nah, dari Koko sendiri itu ada lini produk apa aja sih yang ada di Communitech itu sendiri kok? Oke, jadi Communitech kan sebenarnya adalah wadah untuk belajar mengenai teknologi gitu. Jadi produk yang kita jual itu satu, kita sering mengadakan webinar. Nah, setiap bulan kita akan mengadakan webinar mengenai AI agent. Webinar pertama kita mengenai AI agent itu kita adakan secara gratis di bulan Maret. Itu yang daftar cukup banyak, ada 600-an orang. Wah, itu kita cukup kewalahan itu. Dulu waktu kita bikin event soal kripto nggak pernah sampai semeledak itu. Nggak seramai itu ya? Nggak pernah. Itu gratis ya kan. Terus di bulan April kemarin, di tanggal 26 April, kita bikinlah, kalau yang webinar gratis itu cuman cerita lah ya, soal apa itu open cloud, lebih ke introduction. Habis itu funneling kita adalah di bulan April kemarin kita bikin workshop online ngajarin orang untuk deploy open cloud. Ya, jadi kita ngajarin kamu beli VPS, kita ngajarin kamu jalani command prompt-nya dan lain-lain. Nah, itu yang daftar cukup banyak juga. Ada 100 orang. Karena berbayar, biayanya antara 500.000 sampai 800.000. Cukup terjangkau ya, Pak ya? Iya. Nah, lini bisnis kita di Communitech, satu, kita akan terus setiap bulan mengadakan yang namanya workshop online itu, ngajarin orang untuk deploy AI agent open cloud. Yang kedua, di Communitech kita juga ada grup atau member VIP. Ya, jadi member VIP itu ada yang tahunan dan ada yang lifetime. Nah, apa bedanya kalau kamu join member VIP? Kalau kamu menjadi member VIP Communitech, selain kamu bisa punya akses ke dalam grup kita dan bisa akses ke bot open cloud kita yang analisa market crypto, setiap minggu kita juga akan adakan yang namanya weekly learn. Di weekly learn ini kita selalu memberikan update-update terbaru
mengenai AI agent dan kripto. Gitu. Jadi kamu join setahun, orang yang bergabung 1 tahun, setiap minggunya itu akan dapat hal-hal baru mengenai AI agent. AI agent ya. Gitu. Jadi pengetahuan kita tentang AI kalau kita join di komunitas itu selalu bertambah ya kok ya. Betul. Nah terus kan kalau sekarang kan mungkin hanya beberapa orang aja tuh kok ya, kalau khususnya di Indonesia yang tertarik tentang AI. Nah cara Ko Robi sendiri nih kalau untuk mengedukasi dan mengajari masyarakat Indonesia tentang open cloud itu sendiri gimana kok? Ya seperti biasa kita mulainya dari konten lah ya. Kita sering bikin konten-konten soal open cloud dan AI agent. Terus dari tim saya juga kita bikin bot-bot AI agent yang memang punya use case tertentu. Contoh kalau punya saya pribadi karena saya suka trading, jadi AI agent saya banyak di dunia trading. Sekarang kita sudah punya beberapa bot yang trading di dunia kripto. Terus ada tim saya, tim sosmed, dia sudah berhasil bikin satu AI agent open cloud yang dia itu bisa baca, AI agentnya bisa baca timeline Twitter saya, oke? Iya. Setiap 3 jam sekali dia baca timeline Twitter saya, nanti dia ambil berita-berita yang penting, dia bookmark, setelah itu dia akan rangkum, dibikinlah jadi satu berita penting, diposting di Twitter saya. Jadi kalau kamu lihat Twitter saya, yang posting itu sudah bukan manusia, AI ya. AI agent. Keren banget ya. Iya, tim saya cuman kan misalnya dapat 5 berita nih. Tim saya cuma baca yang mana yang bagus, nanti dia ACC aja salah satu. ACC gitu. Nanti diposting. Berarti udah sangat fleksibel sekali ya dengan adanya AI ini, apalagi kalau Robi juga aktif di sosial media kok ya. Mungkin bisa nanti kasih tahu apa TikToknya mungkin selain Twitter di mana gitu kok ya. Boleh. Biar masyarakat Indonesia bisa lebih teredukasi lah ya. Selain join di komunitas juga bisa ngelihat sosmednya dari Ko Robi sendiri. Boleh. Nah sekarang apakah kalau open cloud itu bisa gantiin pekerjaan manusia nggak sih kok? Bisa, pastinya. Bagi ngeri juga ini juga ya. Apa ya? Kenyataan yang pahit memang. Tapi selalu menurut saya dari awal, misalnya di tahun 2000 dulu, ya saya nggak tahu mungkin kalian masih muda-muda ya. Di zaman saya itu kita nggak ada handphone loh, kita teleponan. Dulu kita mau apa-apa kita ke wartel, kita mainnya di warnet. Tapi dengan perubahan zaman, begitu ada handphone, wartel mati. Bisnis wartel nggak ada lagi. Jadi kalian nggak pernah tahu wartel itu gimana ya kan? Dulu kita mau teleponan harus ke wartel bayar gitu, kita teleponan gitu kan. Setiap orang udah punya HP. Sekarang setiap orang udah punya handphone. Dulu kita mau main komputer itu kita harus ke warnet. Betul banget. Karena nggak semua orang punya laptop dan punya PC. Gitu. Sekarang bisnis warnet juga sudah nggak seksi lagi. Semua orang udah punya PC, bener nggak? Iya betul banget. Ya kan? Nah, dengan adanya teknologi AI dan AI agent ini, saya juga yakin pasti bakal banyak pekerjaan yang tergantikan. Tinggal tergantung apakah kita mau menggunakan AI dan AI agent untuk meningkatkan diri kita dan produktivitas kita. Sebenarnya nggak cuma saya yang sebagai pengusaha. Di Komunitek, semua tim saya paksa untuk punya AI agent. Minimal kalian harus meningkatkan produktivitas kalian. Kalau yang tadinya kalian cari-cari berita manual, sekarang harus AI yang bantu kalian cari berita. Kalau yang tadinya kalian adalah video editor yang edit manual, harus sudah ada AI tools yang bisa membantu pekerjaan kalian. Gitu. Sehingga yang tadinya kamu cuma bisa edit 1-2 video satu hari, ini kamu harus bisa edit 3-4 video dengan bantuan AI. Kuantitasnya bisa lebih banyak ya kalau pakai AI. Jadi bagi teman-teman yang bekerja di suatu perusahaan, tingkatkanlah produktivitas kalian dengan AI. Jadi yang tadinya misalnya bos kalian suruh, oke ini bikin laporan, butuh waktu 2 hari, sekarang 5 menit atau 10 menit bos udah lapor. Wah, itu kan pasti di mata atasan nilai kalian akan naik. Gitu. Berarti itu tergantung juga ke orang ya. Kalau ketika orang yang pengen terus nyari pengetahuan tentang AI, nambah skill tentang AI, kita pasti juga bisa bertahan ya tuh kok ya. Di era digital kayak sekarang gini ya kok ya. Nah kalau dari Ko Robi sendiri gitu kok ya, kalau sekarang kan Koko juga udah pakai open cloud. Nah manfaatnya seperti before afternya itu apa sih yang Koko rasain gitu kok? Ya jauh banget seperti yang saya bilang tadi. Contohnya 2 tadi. Satu, saya bikin bot untuk trading ya kan. Yang tadinya saya butuh 1-2 bulan untuk bikin satu bot, ini sekarang dalam 1-2 hari udah jadi. Udah berapa kali lipat gitu kan. Terus yang tadi sosial media, yang tadinya saya assign tim saya untuk baca timeline Twitter saya, cari berita yang penting sehari sekali, ini dengan adanya AI agent
itu kita bisa jadwalkan per 3 jam sekali. Jadi setiap 3 jam dia scrolling. Itu kan sudah sangat membantu di kerjaan kita. Betul banget sih Jadi kok ya. jauh banget lah produktivitasnya naik, boleh saya bilang 10 kali lipat lah. Oh, sangat-sangat jauh banget ya berarti. Jauh. Secara fleksibilitasnya juga cukup membantu ya. Betul. Kerjaan yang tadinya bisa dikerjain 1 jam, 2 jam, sekarang mungkin bisa 30 menit aja gitu kok ya. Betul. Nah, kalau untuk tips and triknya nih kok ya, kalau kita pengen bangun bot open call itu gimana kok? Oke, ya setelah kalian pertama harus punya VPS, yang kedua harus tahu command prompt. Saran saya join aja kalau nggak suka baca-baca berita yang dalam bahasa Inggris. Kalau suka baca berita bahasa Inggris bisa cari referensi di Twitter atau X. Ya, tapi kalau nggak suka baca dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa follow sosmed kita, Komunitek di IG maupun di TikTok, karena kita selalu menghadirkan berita-berita terbaru soal open cloud dalam bahasa Indonesia, ya kan. Tapi yang paling penting namanya teknologi baru, menurut saya cuma satu, harus rajin ngulik lah. Harus rajin ngulik ya. Harus rajin ngulik. Mau nggak mau tuh ya, kok ya. Iya. Nah, kalau misalkan kan mungkin dari beberapa penonton kita nih udah ada nih yang familiar sama open cloud dan mungkin dia juga udah nge-deploy open cloud-nya sendiri kok. Nah, kesalahan fatalnya tuh apa sih kok kalau ketika saat kita tuh membangun open cloud itu sendiri kok? Oke, kesalahan fatalnya berdasarkan pengalaman saya ya, adalah banyak orang terlalu cepat menyerah. Jadi si bot ini ya, si AI agent open cloud ini juga tidak serta-merta jago. Itu kadang-kadang ya, misalnya kita suruh sesuatu, dia bisa bilang saya nggak bisa. Oh, ngerti nggak? Bisa saya gitu nggak ya? bisa, dia bilang gitu kan. Nah, tapi saya tahu di teman saya yang lain kok bisa. Jadi kita harus berani challenge dia. Kadang-kadang kita harus bilang sama si bot, masa nggak bisa? Itu teman saya bisa. Coba kamu cari tahu lagi. Nah, nanti dia akan ulang berpikir tuh. Dia akan berpikir dari dia bilang, oh iya ternyata bisa katanya. Jadi ya waktu saya ngobrol sama AI agent open cloud saya ini, yang saya rasakan ya menarik aja, kayak saya ngobrol sama manusia gitu. Kadang-kadang dia bisa bilang nggak bisa, dia bisa menolak. Bisa gitu. nolak juga, Pak, ya? Bisa. Tergantung bagaimana kita prompting. Oke. Nah, kalau tadi kan kesalahan fatal dalam membangun. Kalau dalam menggunakannya kok, ya mungkin itu tuh bisa bikin AI-nya bingung atau hasilnya itu nggak sesuai lah sama apa yang kita mau, itu gimana kok? Oke, ya itu tadi memang semua berdasarkan pengalaman ya. Kalau kita sudah sering pakai, nanti kalian akan tahu nih caranya bagaimana supaya memorinya tuh persisten. Karena si AI agent ini walaupun dia punya memori, terkadang memorinya terlalu penuh, harus di-compact. Waktu dilakukan compaction, dia bisa saja lupa. Betul. Nah, memang tips and triknya adalah bagaimana kita membangun sistem memorinya, kita sebutnya auto memory sync, supaya setiap berapa jam sekali dia bisa mencatat hal-hal penting dalam konteks pembicaraan yang sebelumnya. Gitu. Itu tantangannya. Jadi dia biar bisa ngulang-ngulang pengetahuan yang tadi udah dikasih gitu. Betul. Oke, menarik banget kok ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya kok ya. Kan sekarang tuh lagi rame nih orang pakai AI itu buat ngasilin cuan ya kok ya. Ya kan, kayak orang bikin YouTube Short atau bikin video affiliate pakai AI. Nah, kalau misalkan dari open cloud sendiri tuh kok, bisa nggak sih buat ngasilin cuan kok? Oh, bisa. Contohnya seperti yang kita lakukan, ya kan? Kita bikin bot untuk trading kripto. Nah, kalau misalnya saya cuma pakai AI biasa kayak ChatGPT atau Gemini kan, dia nggak akan bisa deploy itu semua. Dengan saya pakai AI agent open cloud, saya cukup kasih API yang konekin exchange-nya dengan si bot aja, dia udah bisa lakukan trading sendiri. Ya, jadi ada banyak cara sebenarnya menghasilkan cuan ya zaman sekarang ya. Tapi karena kita di dunia kripto, yang kita jalankan ya seperti itu. Oke, berarti dari open cloud-nya sendiri ke exchange itu dia udah bisa nganalisa market tuh kok. Dia nggak bisa nganalisa market. Yang harus nganalisa market, kita yang harus memberikan knowledge. Itu tadi tantangannya dari kita. Ya kan, misalnya kita mau dia pakai technical analysis apa atau indikator apa, misalnya moving average atau Bollinger Band atau apa, ya itu kita kasih tahu ke dia. Nanti kita bisa diskusi dulu sebelum kita membuat bot tradingnya. Gitu. Nah, kalau dari keberhasilan sendiri nih di dunia trading ya tentunya kok ya, mungkin kan ada biasanya kita analisa mungkin keberhasilan 50% atau 70%. Kalau kita pakai bantuan dari open cloud sendiri, itu kira-kira possibility untuk kita bisa profit itu berapa persen kok? Oke, sebenarnya semua tergantung market lagi. Ya kan. Terkadang ada di saat-saat tertentu win rate-nya bagus sekali 70-80%, tapi di saat tertentu ada juga yang win rate-nya jelek. Bedanya adalah setelah kita menggunakan bot, kita tuh nggak perlu lagi
analisa secara manual. Kalau kita analisa secara manual kan kita harus buka terus tuh market, kita liatin Habis gitu di kan. waktu ya, Ko, ya? Ya kan? Terus kita kan butuh waktu tidur dan istirahat, nggak mungkin kita pantau terus. Iya, betul Dengan banget adanya bot itu kita cuman kayak bikin satu skrip lah istilahnya. Jika harganya sentuh EME berapa beli, jika sentuh ini jual. Nah, itu semua diotomatisasi aja. Gitu. Gitu ya. Nah, kan kalau misalkan masyarakat Indonesia sendiri tuh suka skeptis ya kok sama hal-hal yang berbayar. Nah, kalau misalkan untuk kita menjalankan bot open cloud itu, apakah ada biaya atau modal tertentu? Seberapa nilainya gitu kok ya? Terus ada nggak atau bisakah gratis gitu kok? Sebenarnya bisa gratis. Oh, bisa gratis kok. Ya. Jadi untuk menjalankan AI agent open cloud itu dibutuhkan dua hal penting. Apa aja tuh kok? Satu, rumah. Secara analogi sederhana itu rumah. Kita butuh rumah. Rumahnya itu bisa VPS. VPS itu suatu komputer yang letaknya nggak tahu di mana, yang hidup 24 jam. Paham ya? Simpelnya itu kan rumah. Kalau kamu mau pakai VPS, maka kamu harus bayar. Karena VPS berbayar kan, $8, $10 per bulan. Tapi kalau kamu mau yang gratis, maka kamu bisa gunakan PC atau laptop yang nggak terpakai. Ingat, jangan pernah install open cloud di PC atau laptop pribadi yang banyak data pribadinya. Oh, itu nggak boleh? Betul, nggak boleh. Karena dia bisa saja punya akses ke data-data pribadi kita. Jadi itu cukup bahaya menurut saya. Lebih baik kamu cari satu PC atau laptop yang nggak terpakai, minimal RAM-nya 4 GB lah, untuk dijadikan rumah bagi dia. Jadi tadi bisa ya, gratis, bisa bayar. Yang kedua, yang dibutuhkan selain rumah adalah otak. Secara gampangnya gue ngomongnya otak. Otak itu model LLM atau model AI-nya. Betul. ChatGPT, Gemini, ya kan? Claude gitu kan. Itu kan rata-rata berbayar, subscription bulanan. Tapi kalau kamu mau gratis, ada beberapa model LLM atau otak AI yang gratis. Misalnya Olama 3.2, terus apalagi namanya LM Studio, gitu-gitulah. Nah, jadi ada juga yang gratis. Cuman memang yang gratisan ini yang jalan di komputer kamu itu biasanya membutuhkan RAM minimal 8 GB. 8 GB. Yes. Jadi bisa saja gratis, tapi ya kemampuannya pasti kalah dibanding dengan kamu bayar subscription bulanan. Oh, betul banget ya Ko ya. Jadi ada pembedanya. Sebenarnya bisa gratis, cuma kalau pengen hasil yang lebih maksimal itu bisa pilih yang berbayar. Betul. Nah, kayak tadi kan cukup menarik tuh kok, ada minimum spek ya dengan RAM 8 atau 4 GB. Nah, itu kalau lebih jelasnya lagi kayak dari spek atau device yang cocok nih buat kita membangun bot open cloud itu seperti apa kok? Kalau kamu cuma butuh rumah aja, kan jadi tadi saya bilang ada rumah ada otak. Kalau kamu cuma mau rumahnya gratis biar nggak bayar VPS, mau jalan di lokal kamu, maka itu RAM 4 GB sudah cukup. Tapi kita tetap model LLM atau otak AI-nya kita bayar. Gitu. Nah, untuk prosesornya sendiri apakah kayak ada Intel berapa atau AMD berapa atau emang bisa untuk yang semua prosesor itu bisa menjalankan kok? Nah, saya nggak pernah tahu sampai spesifik ya. Tapi kalau saya pribadi, saya ada jalan di lokal juga. Saya pakai MacBook sih. MacBook ya. Saya pakai MacBook. Ya, tapi sepengalaman saya dari teman-teman, yang penting RAM-nya 4 GB. CPU-nya ya jangan yang terlalu jadul-jadul banget, asal untuk rumahnya doang itu sudah cukup. Tapi yang berat itu sebenarnya adalah otaknya, model LLM-nya. Nah, model LLM-nya saran saya tetap pakai yang berbayar. Nah, kalau pakai yang berbayar kan pilihannya ada ChatGPT itu. ChatGPT minimal harus yang ChatGPT Plus. Yang Plus sih, Yang Plus, kalau nggak salah 350.000 per bulan. Atau kalau kamu mau model yang lain, selama ini pengalaman kita yang cukup bagus itu pakai yang namanya Kimi Code. Itu model LLM dari China. Kimi Code itu bulanannya sekitar $19, itu sudah cukup. Oh, itu udah cukup banget ya. Berarti apapun otaknya yang penting modelnya itu kita pilih yang lebih bagus ya, supaya hasilnya itu lebih bagus lagi. Betul. Nah, sebenarnya di otak ini juga ada sedikit perbedaan. Oh, ada sedikit perbedaan. Dulu yang paling bagus itu sebenarnya pakai Claude. Anthropic Claude. Tahu ya? Cloud. Cuman semenjak 4 April 2026 subscription cloud yang bulanan yang $100 atau $200 sudah tidak bisa lagi digunakan di open cloud. Harus pakai yang pay as you go. Wah, kalau kamu pakai yang pay as you go, bayar token gitu, itu bisa bengkak. Satu bulannya $1.000-2.000 bisa habis. Kan sayang. Iya betul. Nah, berarti kalau misalkan kita nanyakan kayak tadi ada bahas token ya. Kalau kita pakai model yang biasa pun itu kadang ada token hariannya kan kok. Nah, kalau kita pakai open cloud sendiri itu juga ada tokennya kok atau mengikuti gimana kok? Mengikuti model LLM
yang kita bayar. Dia tuh kan cuma badan, dia pakai otaknya tuh pakai yang tadi itu tadi. Ya. Berarti kita bayar ke otaknya itu ya, Ko ya. Betul. Dan di Open Cloud ini otaknya kita bisa pasang 2 atau 3. Nah, jadi kita bisa fallback gitu lah. Misalnya nih, kita pasang 3 otak, ada Claude udah nggak bisa. Misalnya ada ChatGPT sama ada Kimi. Oke, kita bisa bilang untuk job-job yang sederhana yang nggak perlu mikir terlalu berat, pakai Kimi. Nanti kalau untuk job-job yang coding, kamu pakai ChatGPT. Bisa kita setting seperti itu. Jadi nanti penggunaannya dia yang atur sendiri. Berarti bisa disesuaikan dengan siapa penggunanya gitu ya, Ko ya. Betul. Nah, kalau misalkan dari Open Cloud sendiri ini, Ko ya, itu tuh paling cocok untuk digunakan siapa sih, Ko? Menurut saya semua aspek semua orang yang punya kerjaan yang ada berhubungan dengan digital. Berarti itu kalau misalkan kita di dunia kreatif gitu kan, marketing, itu cocok banget untuk pakai Open Cloud mulai dari sekarang ya, Ko ya? Betul. Ya, di dunia accounting juga bisa. Kan juga ada hubungan dengan digitalnya kan? Iya sih, betul banget. Iya. Ya, kontraktor bisa juga nggak? Oke, untuk kontraktor kalau kayak yang tukang bangunnya memang nggak bisa. Tapi mungkin semacam renderingnya atau bikin RAB dan lain-lain bisa juga. Bisa ya. Jadi sekarang hampir semua lini itu memang udah paling cocok kalau kita udah menanamkan Open Cloud itu ke device kita juga ya, Ko ya. Betul. Nah, kalau misalkan dari Ko Robi sendiri tuh use case apa aja sih yang udah Ko Robi buat dengan Open Cloud itu, Ko Robi? Yang pastinya satu tadi untuk trading. Terus kita juga ada AI agent Open Cloud untuk analisa market kripto. Jadi dia karena kita memang di dunia kripto, jadi dia menganalisa market kripto dan memberikan rangkumannya setiap hari itu ke dalam grup VIP kita. Terus kita juga ada AI agent yang berhubungan dengan sosial media tadi yang saya bilang, yang bisa posting sendiri, otomatis. Kita juga cuma tinggal baca dan ACC aja. Kita juga ada AI agent untuk membantu closing sales. Jadi kita sebut bot sales. Bot sales. Ya. Jadi kalau selama ini kan mungkin kalau di Indonesia orang taunya apa sih namanya ya? Ada beberapa bot sales gitu yang bisa jawab tapi kan by template. Kalau ini nggak begitu template. Jadi orang chat sama CS Communitech itu sebenarnya itu bukan orang, itu sudah AI agent Open Cloud yang menjawab pertanyaan-pertanyaan sampai closing. Gitu. Berarti gaya bahasanya bisa mengikuti dari customernya ya, betul. Keren banget sih. Betul. Gaya bahasanya udah bisa kayak bener-bener kayak manusia, nggak ketahuan bahwa ini nih bot. Biasanya kalau kita ngobrol sama bot kan masih ketahuan. Pilihan disuruh pilih 1, 2, 3. Kita pilih 1, pilih 2 ya kan? Atau kalau kita nanya satu yang spesifik, nanti kita dijawab tapi emang pertanyaan template. Betul. Nah ini nggak template, nggak ketahuan lagi. Yang terakhir kita ada bot untuk ads. Yang tadi saya bilang, waktu kita nge-ads di Facebook Ads, tadinya kita pakai 1 orang, nah sekarang 1 orang ini udah dibantu sama AI agent. Jadi dia bisa bantu menganalisa ads kita ini efektif atau enggak, apalagi langkah berikutnya untuk bikin ads dan lain-lain sebagainya. Berarti dari Ko Robi sendiri memang sudah menerapkan Open Cloud itu di perusahaan Ko Robi sendiri ya? Sudah, dan saya wajibkan semua orang harus punya 1 AI agent Open Cloud untuk membantu meningkatkan produktivitas mereka. Nah, kalau misalkan kenapa ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir ya, Ko ya. Nah, kalau dari Ko Robi sendiri itu terutama untuk pengusaha tuh harus nggak sih untuk menggunakan Open Cloud, Ko? Kalau nggak mau ketinggalan ya harus. Berarti harus. Kalau nggak mau ketinggalan sama kompetitor ya harus. Iya. Berarti memang kita mungkin sebagai pengusaha tuh memang harus mengikuti zaman juga ya, Ko ya. Nggak boleh stagnan gitu ya. Betul. Nah, terus kalau misalkan ini pertanyaan penutup bisa jadi ya, Ko ya. Bagaimana sih perkembangan dunia AI dalam 5 tahun ke depan dari pandangan Ko Robi sendiri nih? Level 1 AI, ChatGPT. Level 2 AI agent. Dia sudah ada badan virtual. Level 3 next menurut saya dalam 2-3 tahun ke depan itu robot, humanoid. Kan ya Open Cloud kan dia sudah ada otak, dia sudah ada badan virtual, dia bisa ngerjain apa-apa ya kan. Tinggal nanti itu ada fisiknya aja, humanoid atau robotnya itu aja yang ditanamkan. Ya jadi 2-3 tahun, mungkin less than 5 years lah, kurang dari 5 tahun ke depan kita tuh bakal banyak hidup berdampingan sama robot. Berarti pandangan cukup ekstrim sih bisa dibilang ya teman-teman. Karena kalau kita kayak udah di film-film gitu ya, Ko ya. Kayak di film-film. Berdampingan sama robot gitu kan, pekerja udah diganti robot gitu kan. Aduh. Nah, gitu teman-teman ya, cukup menarik pembahasan tentang AI agent dan juga kripto ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen belajar tentang AI agent atau pengen punya Open Cloud gitu
gitu teman-teman, bisa belajar di Komunitek ya, atau bisa akses website di bikinbot.ai tadi ya teman-teman ya. Nah oke, jangan sampai ketinggalan ya sama info-info terbaru kita tentang teknologi teman-teman ya. Kalian bisa subscribe channel YouTube kita Alpha Game dan TikTok kita di IT Indonesia. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Ko Robi yang sudah bersedia hadir untuk jadi narasumber kita kali ini. Sangat menarik banget teman-teman ya untuk materinya, dan kita juga ada hadiah untuk Ko Robi dari IT Indonesia Ko Robi ya. Semoga ini bisa jadi pelajaran juga buat kita teman-teman ya, dan jadi nambah ilmu juga untuk materinya teman-teman. Oke, kita pamit undur diri, kita ucapkan selamat tinggal, bye-bye. Bye.